Yang membedakan mungkin lebih ke suasana tahun ini ya gitu. Maksudnya hari ini aku bergabung dengan teman-teman musisi lainnya di acara 100 musisi untuk Aceh dan Sumatera. Jadi kita berbagi rasa sepenanggungan kami sambil juga kami menggalang dana untuk saudara sebangsa yang di Aceh dan Sumatera. Semuanya karena banyak yang tampil, kami sudah mulai dari jam 12 sampai nanti malam hari. Jadi masing-masing tadi membawakan satu lagu. Tapi kamu melihat antusias para musisi bagaimana sih di acara ini? Ya saya lihat semuanya, yang saya lihat dari tadi datangnya on time, memang datang ke sini mereka intentionally mau berbagi suaranya for a good cause. Tapi kamu melihat bencana yang ada di Sumatera, mungkin ada keluarga nggak sih? Di sana nggak ada keluarga, tapi saya rasa semua kita sebagai bangsa Indonesia ngerasain kepedihan yang walaupun kita nggak tahu rasanya karena kita nggak ada di sana langsung, cuma semakin bikin pilu karena untuk kesana pun sulit kan, masih sulit aksesnya, dan dengar dari berita kalau sampai sekarang pun juga akses untuk kesana masih sulit, masih banyak yang belum terbantu gitu. Jadi ya yang kami bisa lakukan dari jauh ya mungkin dengan cara seperti ini. Oke, kalau untuk berkunjung ke sana belum, karena untuk ke sana pun juga nggak bisa langsung datang begitu aja kan. Harus ada yang mendampingi di sana langsung gitu. Tapi bersama dengan teman-teman musisi yang ada di sini yang memang punya akses langsung untuk ke sana. Yang kedua berikutnya memang saya bersama dengan NGO Wahana Visi Indonesia. Nah, Wahana Visi Indonesia ini memang punya satu divisi yang khusus tanggap bencana, sudah ada tim yang ke sana gitu. Jadi saya di sini membantu dengan menyebarkan perkembangan yang ada di sana, donasi yang sudah sampai ke sana, terus update terbaru di sana seperti apa melalui akun Instagramnya Wahana Visi Indonesia. Nah, selain soal bencana, mungkin ada agenda tahun baru atau Natalan nggak sih? Kalau Natal dan Tahun Baru saya selalu sama keluarga besar. Ini tradisi Natal Tradisi Natal biasanya kita doa sama-sama, terus kita kumpul. Sebenarnya sederhana aja sih, makan sama-sama. Cuma kan setiap tahun nggak selalu sama ya. Ada keluarga yang mungkin udah pergi sekolah keluar, nggak sama-sama kita lagi, atau mungkin keluarga yang sudah nggak sama-sama kita lagi. Jadi setiap momen Natal tuh selalu diupayakan untuk kumpul gitu, karena tahun depan kita nggak tahu kayak gimana. Jadi mau cherish apa yang kita punya sekarang, yang masih ada sekarang. Jadi selalu menantikan sih kumpul bersama-sama dengan keluarga. ada yang membedakan nggak Natal tahun ini dengan tahun sebelumnya nanti nih rencana? Yang membedakan mungkin lebih ke suasana tahun ini ya gitu. Maksudnya pastinya setiap kumpul sekarang kita mulai bahas gimana ya yang di Sumatera gitu. Maksudnya beda lah gitu, nggak bisa yang terlalu festif. Kita bahagia tapi dalam kondisi yang kita tahu ada orang-orang yang masih dalam keadaan yang sulit banget gitu, untuk masih nyari keluarganya bahkan gitu. Jadi ya banyak doa kami panjatkan gitu. Tapi itu selalu yang dilakukan saya bareng-bareng keluarga sih, doa sama-sama, doain satu sama lain, doain ya tempat kita hidup ini, ya negara yang tempat kita tinggal ini. Doa spesial apa sih yang dipanjatkan seorang wanita di Natal nanti? Aduh, doanya kita selalu semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, selalu punya hati yang lebih besar lagi untuk terima apapun rencana yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat lah atas kehidupan ini, meskipun banyak hal yang mungkin nggak sesuai keinginan kita atau nggak adil, tapi aku percaya Tuhan tetap berdaulat. Tapi dalam segi karir mungkin ada nggak sih yang belum tercapai dari seorang wanita? Pasti banyak ya mimpi yang masih mau dijalanin, tapi kayak tahun ini saya lagi belajar untuk be present, dalam arti menikmati apa yang ada saat ini, apa yang datang kepada saya saat ini gitu. Kesempatan-kesempatan kayak tahun ini
Saya bersyukur banget ada film saya rilis, film pertama Siapa Dia, sutradara Mas Garin Nugroho. Terus album saya juga rilis, lalu ada single bersama dengan Kahitna, Titik Nadir. Jadi saya lagi menikmati kesempatan-kesempatan itu yang ada tahun ini gitu. Jadi untuk mikirin tahun depan mungkin nanti bentar lagi pas momen yang lebih tenang kali ya. Penyanyi juga, penulis lagu juga, sekarang main film juga. Aduh, Sebegitu cintanya dengan dunia entertain. saya bersyukur aja sih maksudnya untuk kesempatan yang datang gitu. Saya juga nggak nyangka gitu waktu datang kesempatan untuk main film musikal itu, saya langsung seneng karena belajar hal baru lagi kan. Nyanyi terus nulis lagu, tapi main film kan satu hal yang baru lagi. Saya bisa nambah wawasan saya, nambah temen, terus ya gitu nambah pengalaman, belajar hal baru. Di 2026 nanti ada proyek single, album? Album saya kan baru rilis tahun ini, bulan Juni, judulnya Merona. Tahun depan saya masih mau fokus sama album tersebut, album Merona. Tapi kemampuan kamu di vokal, di nyanyi atau menulis lagu itu sejak kapan? Saya mulai suka musik dari rumah. Papa saya yang kenalin, itu dari kecil lah ya. Saya agak lupa juga umur berapa, mungkin umur 5, 6 gitu juga. Papa saya tuh setiap pulang kerja tuh selalu duduk mainin gitar, terus panggil anak-anak ayo nyanyi sama-sama. Terus beliau punya banyak koleksi kaset, suka dipasang. Terus kalau di mobil juga kita nggak punya pilihan lain selain dengerin musik-musik yang orang tua kita pasang kan. Nah dari situ ya ternyata saya menikmati gitu dengar musik. Sampai akhirnya kesempatan pertama professionally itu waktu mama saya daftarin Indonesian Idol. Dari situlah akhirnya ya ternyata jalannya ke situ. Berarti darah seninya dari orang tua ya? Ya familiar dengan musik karena orang tua kasih. Kalau ciptain lagu, inspirasi dari mana? Banyak sih, tapi ternyata hal sehari-hari itu banyak yang menginspirasi. Kita pikir tuh inspirasi udah datangnya kalau kita duduk ngadep gunung gitu kan. Ternyata ngadep gunung atau ngadep pantai, tapi ternyata kalau kita ngejalanin hari-hari terus kita aware sama sekitar kita, ternyata kita bisa menemukan banyak inspirasi di situ. Jadi ada inspirasi dengan pengalaman pribadi? Pastinya setiap yang ditulis itu sesuatu yang pernah kita rasain, karena kan lagu itu berhubungan dengan emosi dan perasaan. Pastinya kita harus familiar dengan perasaan itu. Kalau kita jatuh cinta ataupun kita kecewa, untuk kita bisa menuliskan sesuatu yang bisa relate sama orang, kita memang harus ngerasain itu dulu. Bentar ya, ganti baterai. Iya, oke. Kita tanggapannya tentang Indonesian Idol musim 14, sekarang jurinya Anna Hermansyah nggak ada nih. Gimana tanggapan kamu? Siapapun juri, aku rasa kontestannya tetap harus kasih yang terbaik gitu. Karena ini kesempatan kalian untuk ngasih lihat tentang apa yang kalian miliki, mimpi yang kalian punya gitu. Ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk kalian belajar banyak hal melalui Indonesian Idol. Jadi siapapun jurinya, aku rasa teman-teman tetap bisa ngasih yang terbaik dan harus ngasih yang terbaik sih. Pengalaman waktu dijuriin sama Mas Anang gimana sih? Aku waktu itu nggak dapet sama Mas Anang sih. Waktu itu juriku Mas Indra, Mbak Titi, Mas Dimas Jai, ada Mas Yofi juga. Nah, itu. Jadi aku nggak sempet di juri. Mas Anang sebagai juri gimana di mata? Mas Anang kan seorang musisi juga ya. Pasti beliau punya pandangan tersendiri lah. Masing-masing juri tuh punya kacamata yang unik gitu dalam melihat kontesan. Makanya juri ada banyak. Jadi point of view-nya ada banyak. Nanti nggak ada Mas Anang mungkin akan seru nggak sih? Pasti akan tetap seru karena intinya ada di kontestannya kan pasti. Ya kontestannya selalu ngasih suguhan show yang luar biasa lah. Kita udah lihat yang lulus di Indonesian Idol tuh semuanya suaranya luar biasa. Oke, terakhir minta ucapan ini dong, greeting Natal dan kalian harapannya. Oke. Ya, halo semuanya, saya Monita Tahalea. Saya mengucapkan selamat Natal 2025 dan tahun baru 2026. Damai sejahtera selalu ada di hati teman-teman semua. Harapannya tahun depan jadi tahun yang lebih baik lagi, udah pasti. Dan teman-teman semua punya damai yang tidak terusik sama hal-hal apapun.
dan tetap berdoa ya. The prayer may end with an end. And all you see. And watch us where we go. And help us to be wise. We lose our ways. Lead us to a place we La luce que tú Saya ikut. Aku merasa senang, terhormat, dan bahagia, dan girang banget bisa terlibat karena biar gimana aku dan anak-anakku udah mulai sih. Si adik malah udah berkali-kali pulang balik Ciki ya ke TKP, maksudnya ke Sumatera sama Aceh. Aku juga dari sini terus melakukan apa aja, baju ke uang ke apa, karena memang ini masalah saudara kita ya, masalah kepedulian kita, dan gua tuh seneng banget diajak di sini karena apa? Karena respon dari kepedulian kita tuh luar biasa kita. Gue jadi bangga menjadi bangsa Indonesia tuh, kita nih satu dicolek, yang lain bangun. Itu tuh, jadi udah terbukti ini kan Aceh, Sumatera, semua Jawa heboh sendiri. Netizennya juga hebat, semuanya hebat. Tinggal kita bersatu sama-sama, kita bangun kembali. Pokoknya jangan sampai korbannya lebih banyak lagi, jangan sampai lebih parah lagi. Tapi cepat kita stopin, kita recovering sama-sama dengan segala upaya. Aku juga insya Allah ada nanti mau ke sana juga. Saat ini mungkin penggalangan dana berapa hari sih? Ini kata ini aku kan cuma diajak doang, tapi aku dengar kata udah sampai 16 miliar. Tapi sebelumnya tuh mereka, karena yang bikin nih Kadri Muhammad ya tadi, salah satu penyanyi rock juga di Indonesia tuh, sohib gua, sama Irma Huta Barat ya. Itu dia channelingnya tuh kuat ya. Jadi memang kita juga bantu aja yang bisa kita lakukan ya. Inilah yang kita bisa lakukan. Suruh nyanyi 50 lagu juga gue mau gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Satu dipanggil, yang lain ikut. Ini sebenarnya yang mau ikut mungkin ada 500, ada kali penyanyi yang mau ikutin. Cuman ya akhirnya kita bagi-bagi kan nanti gitu. Tapi untuk melihat antusias ke para musisi untuk acara ini seperti apa sih? Kita tuh merasa terhormat justru di calling. Dia hanya bilang, "Kak ikut main ya." Siap, gue bilang. Karena emang kita nunggu dari manapun, bukan dari sini aja. Aku juga udah keliling-keliling ya. Pokoknya siapa yang kita bisa bantu apa, uang, baju-baju, tenaga, suara-suara, apapun. Pokoknya berjalan terus. Kenapa? Karena ini bakal cukup lama juga nih recovery-nya. Jadi kita harus kuat, harus